Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam ini, sampai saat ini, sampai detik ini. Kita masih diberikan bermacam nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga dengan itu semua kita dapat hadir di rumah Bang Hendra ini dalam rangka ta'lim mingguan kita yang setiap malam Kamis kita door-to-door dari rumah ke rumah, dan malam ini kita berada di rumah Bang Hendra agak jauh, tapi alhamdulillah kita masih dapat hadir. Mudah-mudahan langkah kita dinilai menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita sebagai insan ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, sudah patut bersyukur. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmatku, nggak akan kehitung, nggak bakalan kehitung kalau kita mau menghitung nikmat Allah. Makanya sebagai rasa syukur, yang pertama kita bersyukur melalui lisan kita. Setiap kita mengerjakan sesuatu, setelah mengerjakan sesuatu, kita mengucap Alhamdulillah. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Kedua, syukur bil arkan, yaitu dengan pekerjaan kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita menjalani apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita diperintahkan untuk ngaji, ya ngaji. Diperintahkan untuk sholat, kita sholat. Diperintahkan kita untuk menjauhi larangan Allah, kita jauhi. Itu sebagai rasa ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah. Karena kita ini manusia diciptakan paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Coba kita bayangin, Allah menciptakan binatang, coba. Dia punya kaki 4, tangan nggak punya. Kita punya kaki 2, tapi punya tangan. Posisinya cakep lagi, bisa berdiri. Hidung kita punya. Ada yang mancung, ada yang pesek. Tapi semua mau mancung mau pesek, tetap lubangnya madapnya ke bawah. Ke atas hujan. Coba kalau ke atas bisa dibayangin. Kena hujan mulu. Kuping pun sama. Kita lihat binatang yang Allah ciptakan. Ayam ada kupingnya tapi kecil. Bayangin manusia kalau kupingnya kayak ayam. Pakai kacamata gimana Ubay? Iya, tenang nggak usah kacamata tenang. Pakai karet ban. Tuh. Segitu sempurnanya Allah menciptakan kita makhluk. Ya, jadi wajib kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalani apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, yang ketiganya syukur di qalbi. Nah, di hati ini. Di hati kadang-kadang susah untuk bersyukur. Kadang-kadang di ucapan bisa, di mulut bisa kita bersyukur, tapi hati masih rendah. Apalagi kita sudah ngaji tiap hari, sholat tiap hari, rezeki seret bener. Di Allah lupa apa sama gua. Jangan begitu. Biasa begitu Bang manusia. Iya. Giliran kita udah rajin sedekah, rezeki seret. Jangan salah sangka kepada Allah. Kita lagi diuji. Manusia kalau mau naik derajat ketakwaan, maka dia harus diuji. Nggak bisa naik kelas kalau nggak tanpa ujian. Betul. Kalau kita mau naik kelas harus ujian dulu. Masuk tiba-tiba sekolah nggak ujian naik kelas 6 gimana? Ya, jadi nyogok nggak bisa juga. Kalau kita mau naik derajat kita yang lebih tinggi, masuk manusia la'allakum tattaqun, maka kita harus
menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar. Pernah saya ceritakan kan dulu, ada pengamen, ya kan, yang satu ketika dia datang ini suaranya jelek, tiba-tiba langsung dapat dikasih amat tuan rumahnya, dikasih langsung ke tuan rumahnya duit 2.000. Itu dia girang dapat 2.000, padahal tuan rumahnya nggak demen sama suaranya jelek. Datang lagi pengamen yang kedua, suaranya agak mending, tapi lagunya nggak hafal. Masih dengerin lagi, dengerin dulu, dengerin. Lagunya rendang kali lagunya. Nah, sampai berapa menit baru dibagi duit sama yang tuan rumah. Datang lagi pengamen ketiga, suaranya bagus, main musiknya pinter, dan juga lagunya dia hafal. Dia nyanyi sampai 5 lagu, tuan rumahnya ketukar. Apa prasangka pengamen ini? Sialan bener itu tuan rumahnya pelit. Padahal tuan rumahnya lagi menikmati lagu yang dia nyanyi. Itu kita ibadah seperti itu. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita ibadahnya udah benar, khusyuk, pakaian kita rapi, tumakninanya kita kerjakan, rukun-rukunnya pas, komplit. Tapi apa yang kita minta jadi kasih sama Allah. Tuh Allah lagi dengerin kita, lagi disayang sama Allah. Jangan kabur. Pas kabur kata Allah, pas mau dikasih ya dia kabur. Itu pengamen tadinya mau dikasih bukan 2.000, 100.000 mau dikasih. Pas dia keluar rumah tuh tuan rumahnya, ya pengamennya nggak ada, kabur. Akhirnya dapat nggak itu dia? Nggak dapat. Coba kalau dia sabar sedikit, maka akan diberi yang lebih oleh Allah. Buat dikasih lebih oleh tuan rumah tadi. Tuh kita ibadah seperti itu ya. Jadi jangan merasa wah saya sholat udah, puasa udah, ngaji udah, kotak saya taruh 2.000 udah. Iya kan? Tiap Jumat. Tapi rezeki seret banget. Mungkin Allah lagi mendengarin kita, lagi menikmati kita. Daripada kita langsung dikasih tapi sedikit. Ketika sholatnya hari Jumat doang, hari Jumat juga doa, ya Allah beri aku rezeki, dapat proyek orang jual motor 100.000, girang. Wah niji nih doa aku dijabah, tapi dah hama dapatnya. Kadang-kadang 2 bulan 3 bulan belum dapat lagi. Tuh. Ya. Jadi sabar dan bersyukur. Nah, para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Masuk masalah faslun, ini suatu pasal wa khamsatu awqatin la yusalla biha. Ada 5 waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat padanya, illa kecuali sholatul laha sababun, sholat sunnah yang mempunyai sebab. Nah ini menerangkan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Itu juga wajib kena juga sholat sunnah, kecuali sholat sunnah itu ada sebabnya. Seperti apa? Ketika setelah sholat asar, kita sholat asar nih, tiba-tiba ada orang meninggal, kita sholat jenazah, itu boleh. Atau pada subuh ada yang namanya sholat id, ya kan, Idul Fitri atau Idul Adha, itu kan dilaksanakan sebelum masuk sholat duha. Kadang-kadang sholat 7 udah sholat id, itu boleh ya, sholat yang ada sebabnya. Nah, apa itu sholat yang tidak boleh? Ba'da sholati subhi, yang pertama yaitu sholat setelah sholat subuh, hatta tatlu'as samsu, sampai terbitnya matahari. Nah jadi setelah sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah. Saking rajinnya sholat, baru tumben ngaji, habis sholat subuh, sholat Allahu Akbar,